Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cerani, saya kelas 5F. Kali ini saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk individu sosial untuk mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya. Manusia sebagai makhluk individu sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotype dan juga faktor phenotype. Faktor genotype adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir dan ia merupakan faktor keturunan yang dibawa individu juga sejak lahir. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisikal atau fisik dan juga psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya. Jika mendapat rangsangan dan lingkungan, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk kepada norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan penilaian dari banyak orang. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia-manusia yang dikatakan sebagai makhluk sosial karena membutuhkan orang lain. Dikatakan sebagai makhluk sosial karena yang pertama, manusia tunduk pada aturan dan norma sosial atau perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang kedua, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain dan juga potensi manusia akan berkembang bila berada di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, Cooley memberi nama looking glass self untuk melihat bahwa manusia akan dipengaruhi oleh orang lain. Cooley berpendapat bahwa looking glass self ini terbentuk dari banyaknya interaksi masyarakat yang berkembang seiring perkembangan zaman untuk berinteraksi dengan orang banyak. Cooley juga berpendapat bahwa looking glass self ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Tahapan yang kedua adalah seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilan dirinya sendiri. Tahap yang ketiga adalah seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya itu. Sedangkan menurut George Herbert Mead, pada tahap pertama yaitu play stage, di mana seorang anak kecil mulai belajar mengambil peran orang-orang yang berada di sekitarnya, peranan orang dewasa lain, dan dengan siapa ia sering berinteraksi. Yang tahap kedua adalah game stage, yang artinya seseorang anak tidak hanya telah mengetahui peranan yang harus dijalankannya, melainkan telah pula mengetahui peranan yang harus dijalankan oleh orang lain dan dengan siapa ia berinteraksi. Contoh dari Matt yang lain adalah keadaan sebuah pertandingan. Seorang anak bermain dalam suatu pertandingan tidak hanya mengetahui apa yang diharapkan orang lain darinya, tetapi juga yang diharapkan dari orang lain yang ikut bermain dalam tim tersebut juga. Pada tahap ketiga ini, sosialisasi sangat tinggi dijunjung untuk di tahap ini. Karena pada saat seseorang mampu mengambil peranan-peranan menjalankan, maka manusia itu dapat dikatakan telah melakukan sosialisasi dengan baik. Hidup sendiri berasal dari 2 kosakata bahasa Inggris, yang pertama in dan yang kedua adalah divided. In sendiri dalam bahasa Inggris artinya tidak dan divided artinya terbagi. Jadi menurut pendapat Dr. Eisen, individu berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya tidak terbagi. Manusia lahir merupakan makhluk individual, makna yang tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan juga raga. Demikian penjelasan saya mengenai manusia sebagai makhluk individu sosial. Saya sangat mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya tidak sengaja maupun saya sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.